Paranormal. Harusnya dia normal. Lantas bagaimana jika dia menyukai laki-laki? Masihkah dia dikatakan paranormal? Paranormal atau parahomo? Tidak. Paranormal tetaplah paranormal. Itu adalah sebuah profesi. Tak peduli masalah orientasi. Seperti di cerita ini, yang akan menceritakan tentang Mbah Karso. Namanya memang terlihat katrok dan deso. Tapi tak banyak yang tahu jika Mbah Karso ternyata masih muda. Karso bukanlah nama aslinya. Karso sendiri adalah nama kepanjangan dari Karim Sopian. Ya, Mbah Karso dulunya seorang tukang sendal. Namun karena pandemi tokonya bangkrut, dia mencari akal. Dan akhirnya beralih profesi sebagai paranormal. Yang ngaku-ngakunya ahli metafisika dan spiritual. Padahal sebenarnya dia hanya dukun abal-abal. Meski namanya kini mulai dikenal, namun Mbah Karso tak mematok harga mahal. Pelet, santet, pesugihan, dan macam-macam ritual. Jangan menguji ilmunya dan coba-coba menjajal. Kalau kalian tidak mau terkena apes dan terkena sial. Gak ada angin, gak ada hujan, tubuhmu bisa terpental. Mantra-mantra palsu tiap malam selalu ia hafal. Meski terkadang mulutnya kaku dan terasa pegal. Hingga suatu hari dia bertemu dengan pasien yang spesial. Pagi ini Mbah Karso alias Karim sedang membagi tugas dengan asistennya yang tak lain adalah Joko, sepupunya sendiri. Mereka membuka praktek lewat sosial media. Koh, bangun. Aduh, mas, masih ngantuk. Heh, ini udah jam 6 pagi. Katamu hari ini ada janji ketemu pasien. Astaga, iya mas, aku lupa. Ada 3 pasien yang akan datang hari ini. Loh, ya makanya bangun. Memangnya jam berapa katamu pasien kesini? Jam 8 mas. Pasien kita orang mana? Yang jam 8 pagi orang kampung sebelah mas. Yang jam 7 malam orang kota mas. Ganteng, kelihatannya orang kaya. Mas pasti suka dan bisa cuci mata. Syukur-syukur bisa grepek-grepek. Hus, ya sudah, cepat bangun sana, persiapkan ruang praktek. Apalagi besok malam 1 suro. Pasti kita panen pasien. Iya mas. Ya sudah, mumpung masih ada waktu, mas mau cari kembang, kemenyan, sama telur ayam cemani. Dan jangan lupa kerisnya disiapkan, biar nanti bisa dimandikan. Iya mas. Setelah Karim memerintahkan Joko mempersiapkan ruang praktek, Karim sendiri sekarang menuju pasar untuk mencari beberapa sarana yang seperti biasa digunakan untuk ritual. Begitu sampai pasar, tukang kembang langganannya ternyata tak jualan. Karim pun mencari pedagang lain, namun kehabisan. Itu karena setiap menyambut 1 suro, kembang 7 rupa sering diburu oleh orang-orang yang hendak melakukan ritual. Karim pun mencoba melajukan motornya ke pemakaman, karena biasanya di sana ada pedagang bunga untuk peziarah. Begitu sampai, Karim tanpa melepas helm dan maskernya turun dari motornya seketika. Dan ternyata benar, di sana ada seorang pedagang yang menjual kembang yang sudah dibungkus kantong. Beberapa peziarah baru saja menghampirinya, dan kantong itu terlihat tinggal 1 bungkus saja. Karim tak mau kehabisan. Dia sesegera mungkin berlari menghampiri tukang kembang itu. Dan begitu sampai dan ketika tangannya hendak mengambil kantong kembang itu, set! Sebuah tangan kekar berotot tiba-tiba saja menggenggam tangannya saat bersamaan hendak mengambil kantong kembang yang hanya tersisa 1 kantong saja. Tukang kembang pun terkejut seketika Karim melihat pemilik tangan itu. Seorang pria tampan kini tengah menatap wajahnya. Matanya terlihat sembab. Sepertinya pria tampan ini baru saja mengeluarkan air mata. Meski pria tampan itu memakai masker sama seperti dirinya, namun Karim dapat membaca dari sorot matanya jika pria tampan di depannya ini sedang berduka. Mungkin saja pria ini baru saja kehilangan orang yang ia cinta. Karim pun tak tega.
Sepertinya kamu lebih membutuhkannya. Ambillah. Terima kasih mas. Berapa bu? 15.000. Kembaliannya ambil saja bu. Mas, terima kasih. Ucap pria tampan itu menepuk pundak Karim yang seketika membuat dengkulnya lemas. Lemas tapi lemas bahagia. Itu karena Karim paling tidak bisa jika melihat pria tampan. Hatinya selalu meleleh. Karim memang penyuka sesama jenis, tapi Karim belum sekalipun berhubungan dengan pria manapun. Karim belum pernah berpacaran, apalagi berhubungan badan. Paranormal abal-abal yang membuka praktik khusus laki-laki itu hanya bisa melampiaskan paling mentok hanya grepek-grepek pada pasiennya saja. Itu karena jarang sekali ada pasien tampan yang berobat kepadanya. Kalaupun ada, orang itu belum tentu mau dengannya. Dan terakhir, dia teramat menjaga profesinya. Meski tak sedikit juga, ia menemukan pasiennya yang sesama homo yang rela jika dia menyerahkan tubuhnya sebagai alasan ritual. Namun, tetap saja, tak semua pasiennya bisa memincut hatinya. Tapi kali ini, baru hanya pundaknya saja yang disentuh, tubuhnya bak bumi berguncang. Karim yang masih penasaran, melangkahkan kakinya masuk ke pemakaman. Karim tak hanya berniat mengintip setampan apa wajah pria tadi, tapi ia membawa kantong yang ia minta dari penjual kembang dan terpaksa mencari kembang yang seadanya di area pemakaman. Langkahnya pun mendekati pria tadi yang tampak menabur bunga di sebuah makam dan membelakanginya. Karim pun perlahan berjalan menuju bunga Kamboja yang tepat berada di depan yang tak jauh dari sang pria tampan. Saking banyaknya peziarah, pria tadi pun tak sadar jika ada yang diam-diam memperhatikannya di depannya. Karim pun memetik beberapa bunga sembari samar-samar mendengarkan suara pria tampan itu. Asti, kenapa kamu pergi secepat ini? Undangan sudah tercetak, cincin kawin sudah aku siapkan, gaun dan jas pengantin tinggal fitting. 10 tahun kita bersama, Asti. Dan ketika aku baru ingin menjadikanmu milikku seutuhnya, kamu malah pergi meninggalkanku. Asti, kamu wanita baik, wanita terbaikku. Aku berjanji, aku bersumpah, seberapa cantiknya wanita yang akan hadir di hidupku setelah kamu nanti, aku akan tetap setia kepadamu. Di depan pusaramu, aku, Pandu Pratama Putra, bersumpah atas nama cinta, tak akan ada lagi wanita lain di hidupku selain Asti Pertiwi Putri. Aku berjanji, aku berjanji. Karim yang melihatnya terenyuh. Ternyata pria tampan yang bernama Pandu itu adalah calon mempelai pria yang ditinggal mati oleh mempelai wanitanya. Karim bingung antara prihatin dan senang dalam hatinya. Senang pun dia belum tentu bisa mendapatkannya. Memangnya siapa Karim? Kenal saja tidak. Lagi-lagi Karim hanya bisa menahan hasratnya. Berat sekali nafasnya. Pria ini benar-benar mampu mengikat hatinya. Karim tak bisa melakukan apa-apa. Dia hanya menikmati keindahan rupawan ciptaan Tuhan itu. Apalagi ketika Pandu kini membuka maskernya. Luar biasa. Sungguh, Karim terpesona. Terkagum-kagum, sembari memetik bunga yang ia dapatkan yang sudah hampir 1 kantong. Dan tak lama kemudian, Karim tiba-tiba melihat sesuatu yang mencurigakan. Dari kejauhan, ada 2 orang laki-laki yang memperhatikan Pandu dan satu di antara keduanya tersenyum menyeringai, lalu terlihat memberikan amplop uang kepada pria di sebelahnya. Dan kemudian keduanya kembali masuk mobil dan pergi. Begitu Karim menolehkan pandangannya ke Pandu, Pandu baru saja beranjak dan berjalan hendak pulang. Langkah kaki Karim pun berjalan mengikutinya. Hingga ketika Karim hampir dekat, suara teleponnya berdering. Joko menelpon, sehingga membuat Pandu membalikkan badan dan menoleh kepadanya. Karim pun gugup, sembari mengangkat teleponnya.
Halo kok, gimana? Mas, kok lama? Cepetan, pasien udah datang. Oh, oke, Mas segera ke sana. Ucap Karim yang buru-buru berjalan melewati Pandu sembari tak melewatkan wajah tampan Pandu. Dan di luar dugaan, Pandu yang masih mengingat Karim justru tersenyum pada Karim. Senyum manisnya membuat langkahnya semakin berat untuk meninggalkan pemakaman. Namun, lagi-lagi Karim tak bisa menolak uang yang datang. Karim pun terpaksa meninggalkan makam dan menuju pulang. Malam harinya kemudian, Joko, syukur hari ini kita dapat 2 pasien. Satu udah beres dan satu lagi masih menunggu. Jam berapa dia kesini? Harusnya sekarang udah sampai, Mas. Ah, itu ada suara mobil datang. Ya sudah, kamu sambut dulu. Mas ganti kostum Mbak Dukun sama pakai wig dulu. Oke Mas Karim. Siap Mbak Karso. Ingat, jangan keceplosan. Iya Mbah. Di ruang tamu sendiri, 2 orang sahabat sedang berdebat. Bro, ayo tunggu apa lagi? Kita cari tahu kematian Asti yang tidak wajar itu. Kalau polisi sama dokter nggak mampu mencari tahu penyebab kematian Asti, dukun adalah solusi. Ucap Tony, sahabat Pandu. Tapi Ton, ayo. Dengan Mas Tony, J Mas. Kalau begitu, monggo silakan masuk, langsung menuju ruang praktek. Terima kasih Mas Joko. Bro, ayo, lambat amat. Tony menarik tangan Pandu dan membawanya masuk ke ruangan praktek Mbak Karso. Monggo, silakan. Mbak Karsonya mana Mas? Oh ada, masih siap-siap, ditunggu saja. Dan kalau boleh tahu, Mas Tony ada keluhan apa atau ada konsultasi apa? Bukan saya Mas, tapi ini teman saya, Pandu. Oh, kira-kira ada permasalahan apa yang membuat Mas Pandu dan Mas Tony datang kemari? Jadi gini Mas, teman saya ini 1 minggu lagi menikah. Tapi gak ada angin, gak ada hujan, calon istrinya meninggal semalam. Padahal sehari sebelumnya kita masih bersenda gurau. Dan gak ada yang aneh. Dia sehat-sehat aja, ceria. Ya kan, Du? Malamnya, kata ibunya, dia teriak-teriak di dalam kamar, mengeluh perutnya sakit. Dan dengan mata kepala ibunya sendiri, ibunya melihat perut Asti tiba-tiba membesar seperti orang hamil. Semakin lama semakin membesar. Dan tak lama kemudian, Asti muntah darah. Dan begitu Asti muntah, perutnya kembali kempes dan pingsan. Ibunya kaget saat nemuin dari muntahan Asti ada paku, silet, dan peniti yang udah karatan. Wah, itu positif santet. Tuh kan Du, benar kataku. Tapi saya penasaran Mas Joko, siapa yang tega menyantet Asti? Lah Asti itu orangnya baik, gak pernah bikin masalah sama orang. Ucap Tony kesal. Sedangkan Pandu sendiri masih sedih memikirkan Asti. Sabar Mas, sabar. Nanti akan kita ungkap dan kita bongkar lewat mediasi. Kita tunggu Mbak Karso dulu. Iya Mas, kalau sampai kita tahu siapa pelakunya, saya mau nyawa dibalas nyawa, santet dibayar santet. Itu kecil buat Mbak Karso Mas. Dan Masnya bisa pilih, mau santet offline apa santet online. Waduh, keren nih. Jenisnya pun bisa request, mau santet yang terkenal, santet Banyuwangi, mau santet Banten atau santet Kalimantan. Mbak Karso bisa semua lelakunya. Yang pastinya dijamin musuh langsung mental. Dan di sini juga menyediakan beberapa paket dan menu. Waduh, udah kayak restoran ya? Loh, ya iya toh, itu tergantung klien mau paket santet apa. Ada santet paket ringan, ada santet paket sedang, dan ada santet paket berat. Kalau santet ringan, kita bisa kasih musuh dengan teror-teror mistis dan membuatnya bangkrut. Kalau santet sedang, kita bisa kirim musuh benda-benda atau binatang yang menimbulkan penyakit. Nah, kalau paket berat, ini paket yang sering dipesan klien Mbak Karso. Perpaduan antara paket ringan dan paket sedang, yaitu tanpa babi bu, langsung eksekusi. Mau dibikin gila, celaka, atau mau langsung dibikin modiar, bisa, tergantung request.
Dan kalau menu, kita juga nggak cuma santet, pelet, kita juga sedia pengasihan, pengelarisan, bahkan pesugihan, juga pernikahan goib. Monggo, tinggal pilih. Mas mau yang mana? Ton, kita pulang aja yuk. Biarkan Tuhan yang membalasnya. Aku sudah mencoba ikhlas. Gak bisa gitu, enak aja. Aku sebagai sahabatmu dan Asti gak terima kamu kehilangan sementara orang itu bersenang-senang di atas penderitaanmu. Iya, tapi... Seketika semua terdiam saat Mbah Karso mulai masuk dari bilik tirai pembatas ruangan. Tak hanya Pandu dan Tony, tapi juga Mbah Karso alias Karim. Karim tak menyangka jika pasiennya malam ini adalah Pandu, pria tampan yang baru tadi pagi ia temui. Karim mencoba profesional dan tetap tenang. Sedangkan Pandu, dia mematung, bukan karena mengenali dan mengingat Karim. Karena di makam tadi, Karim menggunakan masker dan helm. Tapi bukan karena itu Pandu dan Tony mematung. Itu karena wajah Mbah Karso yang memakai belangkon dan dengan rambut panjang terurai benar-benar mirip dengan Asti. Dan hanya jakun, kumis tipis, dan tubuhnya saja yang membedakan. Ini mustahil. Pandu dan Tony mengucek-ngucek matanya, memastikan apa yang ia lihat bukanlah sebuah mimpi. Ton, aku gak mimpi kan? Sama, aku juga gak ngimpi kan? Tabok aku duh. Plak, aduh, beneran dikaplok. Sekarang giliranku Ton, tabok aku Ton. Plak, aduh, sorry bro, kekencangan ya? Ada yang bisa saya bantu? Tanya Mbah Karso pada Pandu dan Tony. Berbeda dengan saat pertemuan di pemakaman tadi, Mbah Karso sendiri gugup saat Pandu terus-menerus menatap wajahnya. Mbah, begini ceritanya. Tony menceritakan semua keluhan yang dialami Pandu. Sedangkan Pandu sendiri entah mengapa terus-menerus memperhatikan setiap gerak-gerik Mbah Karso alias Karim. Bahkan ketika Mbah Karso sesekali menatap matanya, Pandu jadi salah tingkah. Baik Mbah Karso dan Pandu sendiri saat ini sama-sama gugup. Pandu dan Mbah Karso saling curi pandang satu sama lain. Hingga tiba-tiba, set! Joko tiba-tiba di luar kendali. Ini di luar skenario yang mereka mainkan. Ternyata Joko kerasukan sungguhan. Meski panik dan agar praktek abal-abalnya tak ketahuan, Mbah Karso pun mau tak mau harus beraksi. Siapa kamu? Kue sopo? Setan mana? Saha maneh? Tanya Mbah Karso pada Joko yang duduk seperti perempuan. Lalu wajahnya tertunduk dan seperti terlihat bersedih dan merintih. Erik, tega pisan ngelakukeun ieu ka urang, jeung ka Pandu. Naha tega ngabunuh urang, terus ngarebut Pandu ti urang. Kan kita teh sahabat. Pandu, abi bogoh ka anjeun, ikhlaskeun urang balik. Brak, ucap Joko tiba-tiba pingsan yang seketika membuat Pandu dan Tony terlihat emosi. Asti, aku belum selesai bicara Asti. Asti, jangan pergi Asti. Mbah, tolong panggil Asti kembali Mbah. Aku masih ingin bicara padanya. Ucap Pandu memohon. Sabar. Kita tidak bisa langsung. Kalau terus-terusan kasihan mediumisasi, tubuhnya akan lemas. Sementara yang penting kita sudah mendapat informasi siapa dalang di balik kematian Asti. Erik, sudah kuduga. Ternyata kecurigaanku benar. Erik ternyata suka sama kamu. Erik itu homo. Ucap Tony yang seketika membuat Mbah Karso tersindir. Pantas saja selama ini dia terlihat mendekatiku. Aku benar-benar tidak menyadarinya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Apa kita harus lapor polisi? Ya gak bisa bro, gak ada bukti. Ini pembunuhan secara gaib, harus dibalas secara gaib juga. Mbah, saya mau santet online. Tapi saya gak mau dia langsung mati. Saya mau dia tersiksa dulu Mbah, merasakan penderitaan.
Setelah puas melihat penderitaannya, baru eksekusi. Jadi saya request semua paket, mulai dari paket ringan, sedang, sampai paket berat, saya borong. Gak peduli berapapun bayarannya. Baiklah, malam ini juga saya akan melaksanakan ritual dan mengirimkan santet online kepada yang bersangkutan. Apa ada foto yang bersangkutan? Waduh, aku gak punya. Saya ada Mbah. Kita sempat foto bertiga bersama Asti. Kirim ke WA saya. Ini Mbah, ketika nomor Mbah. Saya akan menyimpan dan mengirimnya sekarang. Mbah Karso pun mengetikkan nomornya. Dan Pandu pun mengirimkan foto Erik. Mbah Karso begitu senang mendapatkan nomor pria tampannya itu. Setelah membayar administrasi, Pandu dan Tony pun pamit pulang. Malam harinya, Pandu berusaha memejamkan mata. Namun ia masih memikirkan Asti. Dan tak menyangka jika Erik menyukainya. Padahal sebelumnya Pandu sempat cemburu dengan kedekatan Asti dan Erik. Pandu benar-benar membenci Erik. Tak lama kemudian HP-nya berbunyi. Ternyata Tony mendapat kabar jika Erik mengalami kecelakaan dan masuk jurang, sehingga mengakibatkan patah tulang. Sehingga itu semua terjadi bukan karena aksi Mbah Karso, melainkan disebabkan oleh karma instan atas perbuatan yang ia lakukan sendiri. Namun, Tony dan Pandu yang tidak tahu menganggap ini berkat bantuan Mbah Karso. Di rumah Mbah Karso sendiri alias Karim sendiri belum tidur. Dia masih melihat foto Pandu yang tadi Pandu kirimkan. Karim terkejut saat melihat layar HP-nya karena Pandu tiba-tiba video call. Karim buru-buru memakai wig rambut panjangnya. Selamat malam Mbah. Maaf, aku mengganggu Mbah. Mbah gak terganggu sama sekali. Mbah baru saja menjalani ritual. Ucap Karim berbohong. Terima kasih Mbah. Berkat Mbah malam ini saya mendapat kabar jika Erik mengalami kecelakaan. Itu berarti kamu gak sia-sia bayar Mbah mahal. Iya Mbah, dan tadi saya sempat membaca di bio Mbah, jika Mbah tak hanya melayani santet, pelet, penglarisan, pesugihan dan lain-lain, tapi Mbah juga bisa melayani kawin goib. Apa benar itu Mbah? Jika iya, nikahkan saya dengan Asti, karena saya mencintainya Mbah. Bisa. Besok hari yang bagus dan sakral, tepat pada malam 1 Suro. Besok dengan cara mediumisasi, Mbah akan memasukkan korin Asti pada Joko sebagai mediator dan Mbah akan bertindak sebagai penghulu. Malam yang ditunggu-tunggu telah tiba, yaitu malam 1 Suro. Banyak lelaku yang dilakukan orang pada malam keramat itu. Jika paranormal yang sesungguhnya melakukan berbagai macam ritual, yang diantaranya mencuci keris, melarung sesaji, bertapa, dan lain sebagainya. Lain halnya dengan Mbah Karso, sang paranormal jadi-jadian alias abal-abal, yang justru malah melakukan ritual palsu pada pasiennya, yaitu ritual pernikahan gaib antara Pandu dan dia sendiri yang nanti akan berpura-pura sebagai dirasuki arwah calon istrinya. Segala sarana dan prasarana telah disiapkan, tinggal menunggu mempelai pria. Dan tak lama kemudian, suara mobil datang. Joko lebih dulu menyambut kedatangan Pandu yang masih setia ditemani Tony sahabatnya. Monggo Mas, silakan. Ditunggu Mbah Karso di belakang rumah. Joko pun mengantarkan Pandu dan Tony ke area di belakang rumah yang nantinya dipakai sarana prasarana ritual pernikahan gaib. Pandu dan Tony takjub ketika melewati hiasan pagar yang biasa orang Jawa menyebutnya tarup. Pandu merasa terharu. Dia merasa benar-benar seolah-olah dalam prosesi pernikahan sesungguhnya. Dan begitu Pandu sampai di halaman belakang, Bah, sapa Pandu pada Mbah Karso yang terlihat memakai baju ageman dengan belangkon dan keris di belakangnya. Entah mengapa, malam ini Pandu merasakan sesuatu yang aneh. Pandu seperti melihat Asti dengan versi laki-laki. Pandu, apa kamu siap?
Siap, Mbah. Kemarilah. Mas Tony, silakan duduk. Kita akan sama-sama menjadi saksi pernikahan antara manusia dan makhluk gaib. Monggo. Duduklah. Saya akan membacakan mantra untuk menghadirkan mempelai pengantin gaib. Dan jika sudah hadir, maka proses ritual ijab kabul bisa dimulai. Dan jangan sampai salah lafal. Ijab yang semalam saya ajarkan. Mengerti? Mengerti, Mbah. Mbah Karso pun duduk di depan Pandu. Mereka saling berhadapan. Mbah Karso tak hanya sebagai penghulu, tapi juga sebagai mediator yang bertugas menjembatani di antara keduanya. Dan Pandu lagi-lagi tak henti-hentinya menatap Mbah Karso ketika memejamkan mata, yang dengan serius sedang membaca sebuah mantra. Mbah Karso komat kamit, membaca mantra yang gak jelas dan asal-asalan, berpura-pura memanggil arwah Asti. Dan tak lama kemudian, matanya terbuka. Pandu dan Tony penasaran, kecuali Joko yang masuk dalam skenario ini. Dia sudah hadir, ucap Mbah Karso yang membuat Pandu menoleh ke kanan dan ke kiri, seolah mencari sesuatu. Bah, di mana Asti sekarang? Dia sudah ada di sampingku. Mari bersiap. Ingat, jangan sampai salah. Jabat tanganku. Pandu pun tegang dan terlihat serius. Acara ijab kabul pun dimulai. Pandu Pratomo Putro, ing dinten sakmenika ingsun ndhawuhake sira kalayan almarhumah Siti Pertiwi Putri bakanthi mas kawin sepasang ali-ali ingkang kalih kembang setaman. Ing dinten menika kula Pandu ngestokaken kadhawuhan kalayan almarhumah Asti Pertiwi Putri kanthi mas kawin salajengipun nuwun pangestuning sembah nuwun. Sah, sah, teriak Tony dan Joko hendak menghampiri Pandu untuk memberi selamat. Namun, begitu keduanya dekat, set, tubuh Mbah Karso tiba-tiba kaku. Pandangan matanya kosong, lalu menatap Pandu dengan tatapan sayu. Angin tiba-tiba kencang dan datang menerjang. Semuanya tegang, kecuali Joko yang masih mengira jika Mbah Karso sedang berakting kerasukan. Padahal Joko tidak tahu jika Mbah Karso sendiri saat ini benar-benar sedang dalam kendali makhluk gaib. Pandu, ya, Asti, ini kamu kan? Tanya Pandu semangat, sembari mencengkeram pundak Mbah Karso. Dan, set, Asti, aku rindu sekali. Asti, kau percaya padaku bukan? Dua dunia tak menghalangi cinta kita. Iya, Pandu, aku sayang kamu. Pandu urung mencium Mbah Karso. Itu karena malu, karena masih ada Joko dan Tony yang memperhatikan keduanya. Mas, gak usah malu. Biasanya yang namanya pengantin baru itu menjalankan yang namanya malam pertama. Dan saya sudah menyiapkan kamar pengantin untuk ritual malam pertama kalian. Monggo, saya antar. Pandu, ya sayang. Kenapa kamu tidak menggendongku seperti pengantin-pengantin yang lain? Oh, iya, maaf sayang, aku terlalu excited. Ucap Pandu sedikit ragu, mengingat yang ia bopong saat ini adalah sesama laki-laki yang cukup lumayan berat. Namun, di luar ekspektasi, tubuh Mbah Karso begitu mudah ia bawa. Dan tak lama kemudian, keduanya pun sampai. Monggo Mas Pandu, biar Mas Tony tidur di ruang kamar tamu. Terima kasih Mas Joko. Bro, kamu ndak ML beneran kan? Mbah Karso kan laki-laki. Ya enggak lah, aku hanya ingin menghabiskan malam pertama kami di malam satu suro ini agar terasa berkesan sebelum Asti pergi dan Mbah Karso kembali sadar. Oke, enjoy ya. Selamat menikmati malam pertama Mas Pandu. Terima kasih. Pandu pun meletakkan tubuh Mbah Karso layaknya memperlakukan seorang wanita dengan lembut. Meski sedikit terasa aneh, namun Pandu mencoba menganggap sosok yang ada di depannya ini benar-benar Asti. Setelah berhasil meletakkan tubuh Mbah Karso di ranjang,
Pandu mengambil keris yang ada di punggung Bakarso, lalu melepaskan belangkon dan juga melepas sendal yang masih terpakai di kaki Bakarso. Kemudian, Pandu tidur menyamping menatap Bakarso yang masih dengan rambut panjangnya. Pandu, ya sayang, mengapa tadi kamu bilang kamu tidak mau menyentuhku? Kita sudah menikah, aku istrimu, dan ini malam pertama kita. Tapi mengapa kamu tidak mau berhubungan badan denganku? Itu berarti kamu tidak sungguh-sungguh menikah dan menyayangiku. Asti, aku menyayangimu. Tapi yang kini sedang ada di depanku ini bukanlah ragamu. Dia laki-laki, dan aku tidak mungkin berhubungan dengan seorang laki-laki. Pandu, laki-laki ini sudah bersedia untuk tubuhnya aku pakai sebagai mediasiku. Dan aku sudah merasa nyaman dengan tubuh ini. Jadi, jika setiap kamu merindukan aku ingin hadir lewat laki-laki ini. Dan malam ini, jika kamu benar-benar menyayangiku, aku ingin kamu bersedia juga menyentuh laki-laki ini. Karena dengan kamu menyentuh laki-laki ini, dari situ aku juga bisa merasakan tubuhmu. Tapi Asti, cium aku. Asti, cium lelaki ini. Lama karena Pandu masih berpikir, tangan Bakarso tiba-tiba menarik kepala Pandu dan cups. Pandu akhirnya bisa merasakan bibir lembut namun hangat dan berkumis milik Bakarso. Awalnya merasa aneh, namun lambat laun ciuman itu begitu nikmat. Apalagi ketika Bakarso mendesah ketika Pandu mulai mencium dan menghisap ujung jakun lancipnya. Entah mengapa, mendengar suara desahan laki-laki justru membuatnya semakin penasaran. Bahkan sudah tak ragu lagi. Pandu, ya, lakukan. Pandu hanya mengangguk dan tersenyum. Lalu dengan yakin, seketika membuka ageman Bakarso mulai dari atas hingga bawah tanpa tersisa. Sehingga memperlihatkan milik Bakarso yang masih tertidur pulas. Pandu sempat tertegun. Ini baru pertama kali seumur hidupnya melihat tubuh laki-laki telanjang di depan matanya secara langsung. Entah mengapa, bukannya ragu, Pandu justru terpancing dan penasaran dengan tubuh polos yang sedang tak berdaya itu. Pandu tiba-tiba membuka seluruh pakaiannya hingga tak mengenakan satu apapun. Pandu mulai menggerayangi seluruh tubuh Bakarso tanpa terlewatkan sekalipun. Pandu memperlakukan Bakarso layaknya kepada seorang wanita. Namun di luar dugaan, perlakuannya itu membuat Bakarso menggelinjang kenikmatan. Desahannya tak mau berhenti, desahan khas laki-laki, dan itu membuatnya tak tahan lagi. Pandu mencoba merenggangkan kedua kaki Bakarso. Di sana dia melihat pusaran. Ya, pusaran laki-laki. Pandu sempat ragu. Dia takut jika Pandu nekat masuk, maka Pandu harus menerima resiko Bakarso bisa marah kepadanya. Bahkan, resiko terbesar adalah bisa-bisa Bakarso bisa menyantetnya. Pandu, kenapa kau hanya melihatnya saja? Masuklah, waktuku tak banyak. Aku ingin segera merasakan kita menyatu. Pandu yang tak ingin mengecewakan istrinya itu mempersiapkan segala kemungkinan yang akan terjadi dan juga akan menghadapi apapun yang akan terjadi nanti. Dan tanpa babi bu, Pandu memberanikan diri mengarahkan pusakanya ke pusaran Bakarso. Pandu awalnya merasa kesulitan untuk masuk. Tanpa ragu dia membasahi pusaran itu dengan salivanya. Begitu dirasa cukup, Asti, aku masuk. Bakarso mengangguk dan turut mengangkangkan kakinya selebar-lebarnya. Asti. Oh, suara desahan khas Asti seketika lenyap ketika pusaka Pandu berhasil tenggelam dan tertelan sempurna pada pusaran Bakarso. Asti. Oh, aku bukan Asti lagi. Aku Karso. Oh, sakit sekali. Perih. Mengapa kita bisa telan? Shh, maaf.
Aku sudah terlanjur masuk dan aku sudah tak tahan lagi ingin bergerak. Jangan berisik, Mbah. Di luar ada Tony dan Joko. Kita selesaikan ini dulu, baru kita diskusi. Tapi, Mbah Karso tak tahan lagi. Pandu mengoyak-ngoyak pusaran Mbah Karso. Mbah Karso perlahan merasakan nikmat. Dan malam 1 suro ini, Mbah Karso melaksanakan ritual malam pertama hilangnya keperjakaan ia sendiri. Dan melaksanakan ritual pencucian keris pusaka. Pusaka Pandu yang begitu tajam dan terasa hingga dalam. Yang membuat Pandu tak tahan lagi. Pandu menekan pinggang Mbah Karso dengan kuat-kuat. Dengan gerakan secepat kilat dan... Bah! Oh, sakit. Astaga, Mbah, maaf membuatmu berdarah. Apa? Berdarah? Waduh, alamat besok gak bisa jalan, gak bisa buka praktek. Mbah, besok gak perlu buka praktek. Besok akan aku carikan obat. Kalau perlu, Mbah Karso tutup praktek. Karena mulai malam ini, mulai malam 1 suro, Mbah akan saya jadikan istri saya, pengganti Asti. Hah? Semua hidup Mbah akan saya jamin. Asal hubungan saya dan Asti bisa terus terjalin. Jadi, saya harap Mbah berkenan untuk selamanya sebagai mediasi di antara kami. Ada satu hal yang kamu belum ketahui dariku. Dan setelah kamu tahu, aku takut kamu berubah pikiran. Apa itu? Mbah Karso tiba-tiba membuka wignya. Aku bukan Karso, aku Karim. Aku dukun palsu, dan aku telah membohongimu. Aku seorang penipu. Tidak, aku bisa merasakan Asti benar-benar hadir. Aku mengenalnya, dan dia sudah berpesan agar Mbah terus bersamaku. Aku tidak peduli siapapun kamu. Kamu tetap istriku. Maksudku, suamiku. Atau apalah, yang terpenting aku ingin kamu menjadi milikku. Baiklah, karena sejujurnya aku sudah mencintaimu saat pertemuan pertama di pemakaman. Pemakaman? Apa kamu lupa kita berebut kembang? Jadi kamu? Ya, Pandu syok. Lalu tiba-tiba mencakup kedua pipi Mbah Karso dan menatap matanya lekat-lekat. Karim, I love you. I love you too, Pandu.